Contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki, saf makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik safnya tuh di belakang. Belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen saf pertama perempuan, di saf perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan gak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktekkan, diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Abu Bakar sini, Utsman sini, Umar sini, baris semua. Sampai masing-masing punya hobi. Ada yang pojok kanan, ada. Zaman Nabi itu ada pojok kanan, saf depan ada. Dan itu ditunggu oleh Nabi, karena Nabi tahu. Nabi tahu itu ketahuannya saat meninggal. Karena Nabi komen, nungguin mana si fulan yang biasanya pojok kanan ini. Dilihat nggak ada. Ditunggu itu. Karena sudah waktu mau habis, maka dilakukan sholat, lalu dicari ke rumahnya. Ini kisah nyata. Ini kalau kita sambil belajar sirah enak dapatnya. Begitu dicari, jauh juga rumahnya nih. Itu sahabat yang komen, kan Nabi biasa aja. Sahabat. Ya, Nabi biasa aja, Nabi kan Masya Allah, itu kan biasa. Kadang-kadang begitu, gurunya biasa, muridnya yang komen kan. Nyampe ke rumah ketemu istrinya. Ya Rasulullah, ditunjukkan kan, istrinya datang keluar. Ya Rasulullah, si fulan meninggal, singkatnya demikian. Sehingga nggak bisa berangkat berjamaah. Masya Allah. Sampai husnul khatimahnya. Nabi cuma nanya gini, ada nggak kejadian yang aneh atau unik sebelum dia meninggal? Namanya Nabi kan? Nggak ada ya Rasulullah. Cuma dia berkata begini, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi, katanya. Apalagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru? Sahabat bingung. Nabi menerangkan, baiklah, tahukah engkau ketika dia mengatakan ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena saat itu ditampakkan dalam sakaratul mautnya pahala dia yang berangkat ke masjid itu. Tampakkan. Makanya tenang. Nah, dampak dari situ dapat apa sampai surganya ditampakkan? Ditampakkan. Itulah panggilan yang membuat seseorang tenang saat sakaratul maut. Tenang, enak. Gitu. Ada yang sedang sholawat meninggal. Kemarin ke Rifki. Ada yang di Saudi sedang ceramah begini, menyebut la ilaha illallah, meninggal. Ada yang sedang sholat, tapi tenang, enak mereka itu. Kenapa? Karena ditampakkan kebaikannya dan sesuai kebiasaannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa radiyatan mardiyah? Fadkhuli fi wadkhuli jannati. Nah, jannati itu ditampakkan. Sehingga dampak dari kegiatan kita itu ditampakkan hasilnya. Senang kita. Dalam senang itulah diambil nyawanya. Sehingga itu yang dimaksudkan lembut, tak terasa, enak pulang. Pulang tuh enak sebetulnya. Yang gak enak pulang tuh yang gak punya bekal. Kan kalau mudik enak kan? Yang gak enak mudik tuh yang gak punya bekal. Harusnya pulang itu enak. Tenang, pulang. Maka ditampakkan. Dan dia berkata dalam sakaratul maut, ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Karena dia yakin kalau makin jauh makin banyak pahalanya. Antum datang ke sini yang dikira yang dekat saja. Lihatlah kita yang jauh-jauh. Kalau ikhlas karena Allah itu dinilai, teman-teman. Nanti waktu membuktikan. Ada saatnya nanti Allah tampakkan apa yang kita ingin dapatkan itu. Ada saatnya. Gak sia-sia.